kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Minggu Rogate bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di Minggu Rogate berdoa, firman Tuhan menyapa kita. Kita buka bersama kitab Yeremia pasal 29 pada ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita ikuti amakinan saudara-saudari dalam hati kita masing-masing. Jauhkanlah, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diberdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak memutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Sehat doa Mama Mina. Melihat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan, daripada menutupi kegelapan, lebih baik menyalakan api. Jadi situasi, kondisi, keadaan yang gelap, kata ini mau mengatakan daripada menutupi kegelapan, lebih baik menyalakan api, atau menyalakan lilin, atau menyalakan cahaya sedikit. Bapak Ibu, istilah ini mau mengatakan daripada capek kita hanya selalu mengeluh, melihat persoalan itu, dan hanya pada fokus dengan masalah, lebih baik berbuat sesuatu. Ini juga yang mau disampaikan oleh Yeremia lewat firman Tuhan hari ini. Kita mau lihat dulu Bapak Ibu cerita latar belakang firman Tuhan ini. Jadi surat ini adalah surat Yeremia kepada bangsa Israel, bangsa buangan yang pada saat itu mereka sedang berada di Babel. Jadi ini adalah bangsa yang besar. Kita ingat pada saat bangsa ini dipimpin oleh Raja Daud, ditambah lagi Raja Salomo, ini adalah bangsa yang sangat berkuasa, yang ditakuti, disegani, yang punya power luar biasa pada saat itu Amakina. Tapi tibalah waktunya mereka harus dibuang, menjadi bangsa tawanan, menjadi budak di Babel. Jadi ini situasinya, mereka dibawa masuk ke Babel menjadi
pembuangan di Babel. Kenapa amanah? Karena mereka berdosa. Apa dosa mereka? Mereka menyakiti hati Tuhan dengan menyembah Allah lain. Mereka lupa untuk menyembah kepada Allah. Bukan hanya itu, kepada sesama manusia mereka juga saling menyakiti. Allah marah. Lalu Allah menghukum mereka, membawa mereka ke pembuangan di Babel. Ini kondisi mereka berada di pembuangan Babel. Bapak Ibu, mereka putus asa. Mereka tidak ada lagi harapan. Diingat mereka amanah okupasi dan dulu waktu dibuang di Mesir 340 tahun. Itu bukan waktu yang sedikit. Mereka berpikir juga bahwa mereka akan berada di pembuangan selama itu lagi. Karena itu tidak ada lagi secerca harapan di dalam pembuangan itu. Sehingga mereka hanya menutupi diri mereka. Mereka hanya fokus dengan masalah, tidak semangat untuk hidup. Mereka tidak punya gairah lagi untuk mempercayai bahwa Tuhan sebentar lagi akan menolong mereka. Karena itu Yeremia datang, Tuhan utus untuk memberitakan firman kepada bangsa itu. Inilah beritanya Bapak Ibu, Yeremia 29 yang mau mengingatkan umat pada saat itu. Diawali dari ayat sebelumnya, dikatakan bangsa mereka sebagai tawanan di Babel, mereka harus hidup menjadi bangsa yang seperti biasa mereka lakukan di tempat mereka tinggal. Apa itu Bapak Ibu? Di ayat 5 dikatakan mereka harus mendirikan rumah walaupun menjadi bangsa tawanan. Yang kedua, mereka harus berkebun. Mereka harus mengusahakan supaya mereka punya penghasilan, tetap bekerja walaupun mereka harus menjadi tawanan. Bukan hanya itu lagi Bapak Ibu, di ayat 6 dikatakan mereka juga harus berkeluarga. Suami istri harus punya keturunan supaya keturunan mereka bertambah banyak. Di ayat yang ke-6 tidak berkurang. Sehingga bangsa ini tetap menjadi bangsa yang besar walaupun mereka dalam tawanan. Harus punya rumah, harus berkebun, harus berkeluarga. Hidup mereka harus sama seperti mereka ketika berada di tempat mereka. Lalu ayat 7 Yeremia juga sampaikan kepada bangsa ini, mereka semua bangsa yang ada dalam tawanan itu harus mendoakan bangsa di mana tempat mereka tinggal. Bangsa Babel, bangsa yang menjajah mereka, bangsa yang membuat mereka jadi budak. Tapi ayat 7 menekankan lewat Yeremia katakan, berdoalah, usahakanlah kesejahteraan di mana kamu tinggal. Supaya ayat 7 menjadi benar dikatakan selanjutnya Bapak Ibu, supaya bangsa itu sejahtera, hidupmu yang tinggal walaupun dalam pembuangan juga menjadi bangsa yang sejahtera. Lalu Yeremia juga sampaikan, jangan percaya sama nabi-nabi palsu yang mungkin akan menceritakan bahwa pembuangan ini tidak lama. Sebentar lagi mereka akan dilepaskan, lalu akan membawa mereka untuk menyenangkan mereka. Maka itu di ayat 8 dan di ayat 9 jelas Yeremia mau sampaikan kepada bangsa itu, jangan kamu mau diperdaya dengan yang hanya mau mengenakkan telinga, yang mengatakan ini semua akan selesai dalam waktu yang sebentar. Tapi Yeremia mau sampaikan kepada mereka Bapak Ibu di ayat yang ke-10, berapa lama mereka akan berada di tempat itu. Jelas Yeremia sampaikan 70 tahun mereka harus berada di pembuangan. Yeremia bersama dengan mereka Bapak Ibu menjadi pembuangan di Babel. 70 tahun kita akan berada di tempat ini menjadi tawanan, menjadi buangan. Tapi di ayat 10 dikatakan Bapak Ibu, janji Tuhan akan Tuhan tepati bahwa mereka akan dibawa kembali ke tempat mereka berasal. Setelah itu Bapak Ibu, Yeremia mau jelaskan kepada umat bahwa ternyata apa yang mereka sedang hadapi
ini itu rancangan terindah. Apa yang mereka hadapi walaupun menjadi tawanan di Babel, itu adalah cara Tuhan merancang kehidupan mereka, membentuk mereka menjadi sesuatu yang lebih baik. Pikiran mereka itu menyirikan, tapi Yeremia menyampaikan dengan apa yang Tuhan sampaikan, bahwa rancangan Tuhan, rancangan yang terindah, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, Yeremia katakan, kalau kita datang di situasi yang saat ini mungkin tidak bisa kita terima, tapi kalau kita datang berdoa, di ayatnya yang ke-12 dan 13 Bapak Ibu dikatakan, kalau kamu datang dan berseru dalam doa, kalau kamu datang dan mencari aku akan berkenan untuk menemui. Lalu di ayat 14 dikatakan, aku akan memulihkan keadaan. Aku juga akan membawa kamu kembali, walaupun kamu sudah tercerai berai. Keadaan kondisimu mungkin saat ini sedang dalam tidak baik-baik. Aku sendiri yang akan membawa itu kembali ke tempat di mana kamu sebelum kubuang. Demikian Bapak Ibu, cerita firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita mungkin sama seperti yang dinyanyikan oleh KOR WEG 20. Kalian kenal WEG 18 itu akan saya sebut inang. Jadi WEG 20 dikatakan waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Walaupun kita tidak tahu apa yang kita hadapi. Sifatnya mulut tapi semuni dua tiawan menangkan. Hidup ini kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini yang membuat kita sepertinya terpuruk dengan persoalan. Apa maksud Tuhan? Rancangan apa yang mau Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Kalau betullah Tuhan itu ada, kenapa lah repot-repot Tuhan harus membuat persoalan di dalam kehidupan kita? Kalau betul Tuhan sayang, kalau betul Tuhan maha pengasih, kalaulah memang Tuhan itu adalah maha pencipta penyayang untuk setiap umat ciptaannya, kenapa hidup kita harus menderita? Hidup penderitaan itu sesuatu yang harus dijalani ya kiamat ini. Selagi masih hidup di dunia ini. Dan ada halak nama mudu siap tubuh ibadah kiamat ini. Dari lahir seorang ibadah sehat terus sampai selamanya tidak pernah sakit. Atau dia hanya ketawa terus sampai dan hidup ibadah Allah namanya kiamat ini. Atau orang yang lahir dia hanya hidup bahagia, tidak pernah kekurangan atau bahkan kesulitan. Dan ada masalah dunia kiamat ini. Laksamura buhate nakorasna. Walaupun dia punya kehidupan dalam finansial yang cukup, tapi dia pasti pernah menghadapi menangis, menderita, duka, persoalan, dan pergumulan. Karena itu Bapak Ibu bagian tadi untuk menghadapi pergumulan ini. Pergumulan yang dihadapi oleh bangsa ini, itu dosanya. Mereka melakukan dosa kepada Tuhan. Tuhan buang kita peyamina dalam hidup ini. Kadang karena dosa kita terbuang. Karena dosa yang kita lakukan, kita menderita. Rosahi di mulut tahun inang amat itu sakit bukan karena tiba-tiba. Dan ada rosahi tiba-tiba maksahi kita amat-amat. Tapi karena mungkin ada kebiasaan yang tidak baik yang pernah kita lakukan. Atau kesehatan, atau juga kehidupan keluarga yang lainnya amat-amat. Ada sesuatu yang terjadi yang membuat akhirnya hidup kita dalam penderitaan. Karena itu Bapak Ibu, penderitaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, rancangan yang seperti apapun yang kadang mungkin membawa kita kepada pemahaman, ini rancangan apa yang mau Tuhan izinkan dalam kehidupan saya. Hari ini perikop ini mau mengajak setiap kita untuk melihat amanah rancangan terindahlah yang sedang Tuhan persiapkan dalam hidup ini. Amin.
Karena amanina di luar logika, itu yang harus kita pahami, kan? Untuk memahami rancangan indah, walaupun itu sesuatu yang sulit untuk kita terima. Begitulah yang dihadapi oleh bangsa ini. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi bangsa yang sejahtera, sedangkan mereka menjadi tawanan, mereka menjadi budak, mereka adalah orang buangan. Bagaimana mungkin mereka bisa punya rumah, mereka juga bisa berkebun, bagaimana mungkin mereka akan menjadi bangsa yang besar. Tapi Yeremia mau sampaikan bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan walaupun itu di luar logika kita. Somun itu nama luar sama kita. Kadang di luar logika kita harus jalani kehidupan ini, tapi disitulah kita memahami ada cara Tuhan untuk menolong setiap kita. Kita enak sekarang Bapak Ibu kalau kita bacakan perikop ini sampai selesai, memang ujungnya kan mereka dibawa kembali ke tanah mereka, mereka dikeluarkan lagi, mereka dipimpin lagi untuk memasuki tanah mereka, Yerusalem dipulihkan lagi. Itu kita yang sudah membaca, yang sudah melihat cerita ini secara utuh. Tapi ketika bangsa itu pada saat itu mereka yang harus menerima keadaan itu sulit. Itu dapat baik aman kita. Si Bapak mau mandok kata pangapulium atau menasehatkan orang ketika dia sedang berada dalam pergumulan. Nasohodo nakanau, kan? Bukan kau yang menerima, bukan kau yang menghadapi. Pak Bayi mengatakan. Tapi Bapak Ibu, apapun yang mau disampaikan, ketika itu sulit untuk diterima pun, kita mau belajar. Seperti yang Yeremia katakan di perikop ini, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah. Imana perjolo ati amakuna. Dapat dua, perikop ini juga mau mengajak kita untuk melihat, untuk seperti tema pada hari ini, mendoakan bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera. Ini sesuatu yang sulit, mensejahterakan tempat di mana kita ternyata menjadi budak di dalamnya. Nah mau do ya tiamana. Tapi perikop ini dilanjutkan dengan kata, jika tempat itu sejahtera, maka hidupmu pasti sejahtera. Maka Bapak Ibu, Yeremia bukan hanya mau mengatakan hal yang demikian. Semua kita tiamana yang ngontrak, yang menyewa rumah orang, kan dimudahkan dengan mengistilahkan bahasa ini. Kalau rumah tempat yang kita kontrakan itu bersih, tempat yang kita kontrakan itu nyaman, kita tidak tinggal di nyaman berpengalaman. Nggak mungkin kita kontrak itu yang punya kontrakan membersihkan rumah kita sampai ke dapur, sampai ke kamar-kamar kita. Kita sendirilah yang membersihkan itu, merawat itu, sehingga kita yang tinggal di tempat itu pun bisa nyaman dan bisa sehat. Karena itu Bapak Ibu, ini juga yang mau Yeremia katakan, setiap umat yang tinggal berada di dalam tempuhan itu, mereka juga harus mensejahterakan kota itu, harus bekerja dengan sungguh-sungguh, mereka harus tinggal, harus bersemangat mengupayakan supaya hasil dari apa yang mereka tanam itu bisa mereka nikmati. Ayat 5 katakan, sehingga kehidupan mereka bisa hidup lebih baik sekalipun mereka berada dalam perbuahan. Artinya Bapak Ibu, keadaan itu membawa kepada kita untuk melihat dimanapun kita berada harus jadi berkah. Di dia pergi tahu membuat yang makinang harus jadi berkah, walaupun di tempat yang kita tidak terima sekalipun, tempat yang sulit sekalipun, keadaan yang tidak nyaman sekalipun, tapi mari berdamai dan hidup lebih baik di tempat kita berada. Jemul masai kita makina. Kalau hanya mengeluh dengan sakit itu, ujungnya kita bisa putus asa. Tapi kalau sudah berdamai dengan sakit atau keluarga, persoalan kehidupan, akhirnya kita berdamai dengan keadaan. Itu yang membawa kita bisa menikmati kehidupan itu. Kita bisa melihat setiap apa yang dihadapi, di situ ada yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya. Karena itu Bapak Ibu, yang kedua,
Perikop ini mau mengajak kita untuk mari berdamai dengan keadaan di sekitar kita. Sehingga ketika kita berdamai, kita bisa membuat keadaan di sekitar kita menjadi lebih baik, walaupun sedang tidak baik-baik saja. Nah, patuluhun ma'amina. Ini minggu rogate. Ini minggu berdoa. Tuhan mau mengajak kita belajar dari Yeremia yang mengingatkan umat pada saat itu untuk mensejahterakan dengan terlebih dahulu berdoa datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, minggu rogate, minggu berdoa mungkin dipahami oleh seseorang, untuk apa lagi kita berdoa? Karena ada di Alkitab dituliskan, Tuhan kan sudah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Ngapain lagi kita harus berdoa? Sebelum kita minta sama Tuhan, Tuhan sudah lebih tahu apa yang ada di dalam hati kita. Wasape lo cerita ikumatanya yang hati amat. Tapi perikop ini mau mengajak Bapak Ibu berdoa, bukan mau mengubah, bukan mau mengubah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, tapi berdoa mau mengubah kita untuk melihat kehendak Tuhan. Jadi orang yang berdoa, dia pasti akan mampu melihat apa yang ada di dalam dirinya untuk percaya kepada Tuhan. Sering istilah ada yang mengatakan hati amanina, berdoalah biar kamu tenang, katanya kan. Berdoa biar tenang hatimu. Padahal firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu di dalam 1 Petrus dikatakan bahwa 1 Petrus 4 ayat 7, bukan supaya kita tenang maka kita berdoa, tapi justru tenangkanlah hatimu dan berdoa. Ternyata perspektifnya beda Bapak Ibu. Ternyata ketika kita mau berdoa, kita harus menenangkan hati dulu. Baru dengan begitu kita tahu apa yang mau kita sampaikan kepada Tuhan. Dan ketika kita menyampaikan kepada Tuhan Bapak Ibu, maka kita akan mendapatkan apa yang Tuhan inginkan juga di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, orang yang berdoa adalah orang yang bisa menenangkan hatinya untuk menyampaikan apa yang dia minta kepada Tuhan. Nah, Pak Mati amat inang. Perikop ini juga mau mengajak kepada setiap kita untuk melihat Bapak Ibu, ternyata dalam kehidupan ini tidak seindah, semudah yang kita pikirkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi cenderung orang yang punya masalah itu panik. Jadi ketika dia panik, dia tidak tahu apa-apa yang akan dia lakukan ketika ini. Jadi katanya, kalau orang yang tenggelam itu cenderung panik, akhirnya dia meronta-ronta di dalam air itu. Ujung-ujungnya capek dia, lemas, akhirnya tenggelam. Walaupun ada orang yang menolong pada saat berenang untuk menolong orang yang pada saat itu tenggelam, yang dia lakukan adalah membuat orang yang tenggelam itu pingsan, baru diangkat untuk diseret ke tepian. Jika tidak dipingsankan amantina, dia meronta-ronta, justru yang menolong itu bisa tenggelam. Karena itu Bapak Ibu, cenderung hidup kita juga seperti itu. Kepanikan membawa kita tidak bisa melihat, untuk melihat segala sesuatu dengan mudah. Kita meronta-ronta, kita marah, kita kesal, kita menutupi sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini. Kita tidak menyalakan api sedikit yang membawa kita sebetulnya melihat perubahan di sekitar kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari di tengah keadaan apapun amanah, situasi apapun yang ada dalam kehidupan kita, kuasai diri untuk tidak panik, untuk tidak takut, untuk hanya tidak menutupi persoalan, untuk hanya melihat segala sesuatu di persoalan, tapi lihatlah ada rancangan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Dengan berdoa kita bisa melihat keadaan di sekitar kita dengan lebih baik dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu, rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik. Seperti ada juga yang mengatakan,
ini happy ending doa menginang. Jadi segala sesuatu sepertinya digambarkan hidup ini happy ending. Kalau belum happy berarti belum ending menginang. Atau hidup ini ujung-ujungnya bahagia. Kalau belum bahagia berarti kita belum di ujung. Karena itu seperti web 18 katakan, jangan biarkan aku putus asa, dengarkanlah aku Tuhan katanya. Karena itu Bapak Ibu, jangan kita putus asa, tapi jalani hidup ini karena waktunya tiba Tuhan akan membawa kita kepada kebahagiaan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang kami sembah dalam nama anak Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di minggu ini Bapa. Tuhan izinkan kami kembali untuk boleh duduk bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih kami boleh belajar akan firman-Mu yang juga sama seperti hidup kami Bapa. Ada situasi sulit pergumulan yang harus kami hadapi. Ya kami tidak tahu Tuhan, apa maksud hidup kami ini seperti ini. Tapi biarlah rancangan apapun yang terindah dalam hidup kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Berkati kami Bapa untuk melihat, meyakini Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk hidup kami. Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat mulai dari anak kecil yang masih dalam masa pertumbuhan, anak-anakmu yang sekolah, yang saat ini juga mungkin mengikuti ujian akhir sekolah, anak-anakmu yang kuliah, anak-anakmu yang mencari pekerjaan, mencari pendamping hidup, anak-anakmu mungkin ya Bapak yang jauh dari orang tua dan keluarga. Tuhan berkatilah, biarlah anak-anak kami dimanapun mereka berada dalam lindungan tangan pengasihan-Mu. Jagai mereka Tuhan, beri mereka masa depan yang terbaik. Tuhan berkati setiap rumah tangga kami dan keluarga kami. Tuhan beri berkat-berkat di tengah keluarga kami Bapak. Cukupkanlah apa yang kami butuhkan. Kalau kami sedang menghadapi persoalan, kami sedang menghadapi pergumulan, kami sedang ketakutan Bapak, Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan berkati kami, sehingga kami bersama dengan keluarga boleh seiring sejalan Bapak menjalani kehidupan ini. Kami berdoa Bapa, berikan damai sejahtera di setiap rumah tangga kami. Tuhan kami berdoa buat jemaat-Mu baik janda, muda, anak yatim piatu, Tuhanlah yang menolong, Tuhan memberkati, Tuhanlah yang menjadi teman dan pendamping. Terima kasih Bapa. Tuhan kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, mungkin ada yang sakit Tuhan, yang saat ini dirawat di rumah sakit dalam kondisi rawat inap ataupun rawat jalan Bapa, atau yang sedang dalam pemulihan. Kami berdoa ya Bapa, Tuhan berkati beri kesembuhan. Nyonya Sintua LM Rito Ngaborositorus, Nyonya MA Sinambela Borusian Puri, Agung David Leonardo Sihombing, Yang Pangihutan Panjaitan, Sintua KA HM Silalahi Burnapitupulu, Nyonya MD Mahulai Borusian Turi, UM Mapau Situa Borusitorus, dan juga anakmu ya Bapak Mosya Siagia. Tuhan, jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan pulihkan, tolonglah mereka Bapak untuk menerima kesembuhan lewat perawatan di rumah sakit, lewat setiap makanan dan minuman. Tuhan juga tolong jemaat-Mu yang saat ini sedang berduka, keluarga Simanjuntak Inamburu Hutagalu. Tuhan, untuk anak yang dikasihi, yang lebih dahulu pergi meninggalkan keluarga, Tuhan tolonglah, hiburkan mereka, kuatkanlah, agar penghiburannya daripada-Mu lah memberkati keluarga Simanjuntak dan keluarga Hutagalu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap program gereja-Mu ini, kepemimpinan Imam Pendeta Resort di tempat ini, atau gereja-gereja-Mu dimanapun berada, dan juga Bapak bangsa dan negara kami. Kami serahkan semuanya ke tangan pengasihan-Mu. Berkati, Tuhan tolong kami, berikan kami kesejahteraan Bapak dimanapun kami berada. Kami percaya Bapak, Tuhan akan pelihara kami menjadi yang lebih baik. Ampuni dosa kami Bapa, kami serahkan hidup kami ke tangan pengasihan-Mu. Satu minggu hidup kami ke depan, Tuhanlah bersama dengan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kehendak-Mu ya Bapa yang jadi dalam hidup ini. Amin.